Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Invisible Web and Flip It. Kelompok kami yang beranggotakan 7 orang, yaitu Ahmad Abadi Triyahya, Suratu Ulin Nasikah, Nina Safira Safitri, Hasna Imtinan, Marsa Utari Putri Sriono, Istighosah Ainun Fatihah, Muhammad Birul Habaib. Flip It adalah salah satu metode pencarian untuk menemukan sebuah informasi yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu terdiri dari tahap menentukan, strategi, mensortir, dan menyelesaikan. Flip It merupakan singkatan dari F focus, L links, I input, P payoff, dan It if or then. Pada bagian fokus ini, kita memfokuskan kata kunci yang akan kita gunakan untuk informasi yang akan dicari. Kata kunci dan bentuk pencarian yang digunakan harus spesifik. Links, lokasi kontak informasi yang bisa kita hubungi, dan link atau website mana yang bisa kita tuju untuk mencari sebuah informasi yang kita inginkan. Input, pada bagian ini kita melakukan penyortiran, penyaringan, menyimpan, dan kita harus mencari informasi yang dapat bertanggung jawab dan informasi yang sesuai kita butuhkan. Payoff, pada bagian ini kita menyusun informasi-informasi yang telah kita dapatkan dan disajikan atau untuk dipublikasikan dalam penyajiannya bisa berbentuk presentasi yang berhubungan dengan materi yang telah kita buat. It, if, or then. Pada bagian ini kita mengevaluasi hasil dan proses pencarian informasi yang kita dapatkan, apakah sudah sesuai dengan prosedur pencarian dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita inginkan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Flip It. Kelebihannya lebih mudah digunakan, simple, lebih efisien, dan menghemat waktu, sedangkan kekurangannya tidak efektif. Selanjutnya, pengertian dari Invisible Web. Invisible Web adalah bagian dari protokol World Wide Web atau WWW. Hanya saja keberadaannya tidak termasuk ke dalam indeks publik dan tidak dapat diakses secara leluasa oleh pengguna jaringan internet pada umumnya. Alasan adanya Invisible Web yaitu yang pertama, pertumbuhan web yang semakin pesat sampai dengan 176.000 weblog per hari. Yang kedua, setiap search engine mempunyai aturan dalam mengindeks halaman web. Yang ketiga, website mengandung frame. Yang keempat, alamat URL terlalu panjang dan mempunyai simbol-simbol yang sulit dibaca. Yang kelima, konten hanya dapat diakses dengan menggunakan password atau kriteria lain. Menurut Sherman dan Bridge 2001-2003, ada 4 kategori visible web, yaitu 1. Web yang tersamar atau tersembunyi. The opaque web tergolong dalam kategori ini adalah sumber-sumber informasi di internet yang sebenarnya dapat diindeks oleh mesin pencari, tetapi mengindeksan tetap tidak dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa tidak dilakukan, dan salah satunya terkaitan dengan seberapa dalam dan seberapa sering sebuah mesin menjelajah sumber-sumber internet, dikenal dengan istilah crawling. Sebuah halaman web seringkali terletak di jenjang paling bawah atau paling dalam dari serangkaian halaman yang tersusun secara hierarkis. Jika mesin pencari hanya mengindeks halaman-halaman terdepan dari sebuah web, maka tentu saja tidak seluruh isi web terindeks. Jika isi web yang tidak terindeks tersebut juga tidak terwakili oleh isi halaman-halaman depan yang sudah terindeks, maka praktis sebagai dari web ini tersembunyi dari mesin pencari. Selain itu, sebagian besar isi web bersifat dinamis karena teknologi digital memungkinkan perubahan dan penggantian informasi secara amat cepat dan mudah. Jika perubahan-perubahan ini tidak terdeteksi, praktis informasi yang terkandung di dalam juga tak terlacak oleh mesin-mesin pencari. Seringkali ketidakterlacakan ini disebabkan pula oleh kesenjangan waktu antara perubahan informasi dan pengindeksan. Hal lain yang dapat menyembunyikan sebuah halaman web sebenarnya adalah akibat dari fasilitas mesin pencari yang menyediakan pilihan pencarian secara mudah, basic, sementara pencarian dengan tingkat
presisi yang lebih tinggi melalui pilihan advanced searching kurang diamati para pengguna. Akibatnya, banyak informasi yang sebenarnya lebih relevan tak terlacak oleh mesin atau diletakkan jauh di belakang dalam urutan hasil pencarian. Yang kedua, web yang aksesnya sengaja dibuat pribadi atau tidak umum atau the private web ini merupakan sumber-sumber informasi yang sebenarnya dapat diindeks, namun sengaja pula diabaikan oleh crawler atau penjelajah yang dibuat oleh pengelola search engine. Sebab pemilik sumber informasi ini memang tidak ingin milik mereka diindeks untuk umum. Biasanya ada kata sandi atau password yang harus ditembus untuk mengakses sumber seperti ini, atau ada berkas robot teks dan kategori no index di dalam teks dokumen yang bersangkutan. Jadi memang sumber-sumber informasi seperti ini sengaja dibuat tersembunyi oleh pemiliknya. Yang ketiga, web yang aksesnya dibatasi oleh hak pemakaian atau the proprietary web, sama halnya dengan private web. Sumber daya informasi ini secara sengaja disediakan untuk kalangan terbatas yang memerlukan registrasi untuk memakainya. Sebagian dari situs yang menyediakan sumber daya ini menarik bayaran, tetapi ada juga yang hanya memerlukan registrasi tanpa menarik bayaran. Search engine tentunya tidak dapat mengakses dan mengindeks isi dari situs-situs itu karena tidak memiliki mekanisme registrasi. Yang keempat, web yang benar-benar tak terlacak atau the truly invisible web seperti diterangkan oleh CI 2001, hampir semua search engine dibuat untuk mengindeks halaman HTML yang statis. Padahal halaman yang demikian ini hanyalah merupakan sebagian dari isi internet. Nah, halaman-halaman yang non-statis yang berubah-ubah sesuai program tertentu atau yang berubah setelah berinteraksi dengan pengguna dikategorikan sebagai benar-benar tak terlacak, alias truly invisible. Termasuk pula dalam kategori ini sumber daya digital yang baru dibentuk secara dinamis di saat pengguna melakukan suatu tindakan khusus, misalnya kumpulan artikel yang dihimpun dan diambil berdasarkan satu pemerintahan khusus, atau sumber daya yang secara otomatis dihasilkan oleh kegiatan antar mesin seperti yang dijadikan pada proses web service. Ini disebut juga sebagai deep web. Berkman 2001. Demikian pula beberapa jenis objek digital yang berbentuk post-strip, flash atau streaming video, misalnya dalam bentuk siaran televisi digital, belum sepenuhnya diindeks oleh search engine. Sebagian praktis tak terlacak. Selain faktor teknis di pihak search engine, juga ada faktor yang ditimbulkan oleh perilaku penggunaan internet itu sendiri sebagai reaksi atau kinerja search engine yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya, kebiasaan pengguna internet membuka hanya 2 halaman di layar ketika memeriksa hasil pencarian, atau kebiasaan membatasi pemeriksaan hanya sampai 10 pertemuan. Padahal berbagai search engine lebih sering menemukan ribuan atau ratusan ribu lokasi sumber daya digital. Tentu saja fasilitas penjajaran ranking menjadi amat menentukan kebiasaan tersebut. Adapun contoh invisible web yaitu 1. Google Book Search, 2. Google Scholar, 3. Librarians Internet Index, 4. Planets Complete Planets. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.